Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, pemirsa, kita telah terhubung dengan analis PT Esandar Artamas Berjangka, Lukman Hakim. Selamat pagi, Pak Lukman. Selamat pagi, Mbak. Ya, meskipun pada pekan lalu sebenarnya emas ini kan ditutup di level yang cukup tinggi ya, menguat begitu. Tapi kalau dirata-ratakan, ini harga emas sebenarnya merosot 1,64%. Nah, untuk pekan ini perkembangannya seperti apa? Untuk pekan ini sih harga emas masih memiliki potensi untuk naik kembali ya. Walaupun ada kemungkinan koreksi di 16.50 seperti itu. Tapi potensi penguatan cukup signifikan untuk harga emas dan bisa mengarah ke 1750 ya, seperti itu. Sentimennya apa saja sih Pak Lukman, kalau kita review sedikit dari pekan lalu itu, apa yang membuat bisa merosot? Sentimen yang terjadi di pekan lalu itu yang menjadi negatif buat emas itu yang pasti adalah sejumlah pelonggaran yang dilakukan oleh negara-negara tertentu, termasuk wilayah di Amerika Serikat. Bahkan Jerman juga mencabut lockdown-nya di beberapa kota. Hal ini membuat emas yang sebelumnya melejit harganya akibat lockdown itu menjadi berkurang daya tariknya. Itu yang terjadi kenapa harga emas terkoreksi. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa pekan ini masih ada potensi yang cukup kuat untuk bisa kembali naik harga emas, nah itu apa saja faktor yang akan mendorong emas ini? Kebijakan kuantitatif ya. Sejumlah bank sentral itu kan membuat kebijakan yang untuk merangsang ekonomi dengan menggelontorkan sejumlah anggaran. Nah, itu yang membuat harga emas memiliki potensi untuk naik. Seperti itu. Baik, kalau misalnya Bank of America ini sempat memprediksi bahkan harga emas ini bisa mencapai level 3.000 per troy ounce-nya begitu ya, Pak Lukman. Anda setuju nggak dengan itu kalau kita lihat pekan lalu itu sempat turun? Meskipun kemarin sempat turun, tapi saya termasuk orang yang cukup optimis dan sevisi dengan apa yang disampaikan oleh Bank of America, bahwa harga emas bisa mencapai harga 3.000 per troy ounce dalam 12 sampai 18 bulan ke depan. Tentunya pandangan seperti ini kan bukan asal ya, karena sejumlah lembaga lain termasuk bank-bank besar juga masih memberikan proyeksi harga emas bisa mencapai 2.000 per troy ounce di atas. Ini cukup optimis ya, seperti itu. Hal yang lain yang membuat pandangan ini menjadi reliable itu adalah permintaan emas secara fisik itu masih cukup tinggi. Seperti diketahui di Amerika Serikat sendiri, permintaan terhadap US Mint, koin emas, itu harganya bahkan jauh di atas harga emas di pasar spot. Demikian. Artinya Anda saat ini masih merekomendasikan emas kepada investor karena potensinya masih baik? Iya, saya masih merekomendasikan mereka untuk membeli. Bahkan buat orang-orang yang sudah membeli emas, tidak ada salahnya mengakumulasi pembelian seperti itu. Baik, itu tadi komoditas emas. Kalau kita ngomongin minyak, saat ini harganya sudah mulai stabil ya dibandingkan beberapa pekan yang lalu, begitu Pak Lukman. Menurut Anda pergerakannya saat ini seperti apa? Kalau dibilang stabil sih sebetulnya ini hanya temporary ya. Karena pada dasarnya minyak sendiri memiliki masalah yang sangat kompleks. Meskipun sudah ada pemangkasan produksi yang dilakukan oleh OPEC dan sekutunya, serta sejumlah produsen besar juga mulai memangkas produksi. Namun masalah yang lebih mendasar minyak adalah kelebihan pasokan. Jauh sebelum wabah corona ini muncul, pasar global minyak sudah menghadapi masalah ini. Dan kondisi ini semakin diperparah ketika wabah ini muncul, membuat permintaan minyak itu menjadi semakin hilang. Demikian. Oke, nah khusus di momen bulan Ramadan ini Pak Lukman, Anda ada rekomendasi ataupun saran kepada para investor? Kalau saran saya sih di bulan Ramadan ini ya tentu saja melihat pilihan komoditas yang ada.
emas adalah menjadi tujuan investasi yang paling prospek ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Paling enggak Baik. dalam 18 bulan ke depan seperti yang disarankan oleh Bank of America, itu menjadi komoditas yang sangat menjanjikan ya. Sejumlah sentimen fundamental juga sangat positif ke depannya. Seperti kita ketahui, dan wabah corona ini kita juga tidak tahu sampai kapan akhirnya. Bahkan kalaupun itu berakhir, proses perbaikan ekonomi pun juga tidak akan secepat itu untuk mengembalikan kepada kondisi ekonomi yang normal. Baik. Jadi dengan demikian kondisi yang tidak menentu dan semakin kacau ini membuat emas sebagai tujuan investasi ya menjadi primadona kembali seperti itu. Baik, emas masih Anda rekomendasikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang setidaknya sampai 18 bulan ke depan. Terima kasih Pak Lukman untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, analis PT Sandar Artamas Berjangka Lukman Hakim.